Penyakit liver. Penyakit liver adalah istilah yang digunakan untuk setiap gangguan pada liver atau hati yang menyebabkan organ ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Hati. Hati merupakan organ yang dapat melakukan regenerasi dengan cepat untuk mengganti sel-sel yang rusak. Akan tetapi, jika sel-sel yang rusak cukup banyak, fungsi dan kerja hati dapat terganggu. Biasanya, fungsi hati akan mulai terlihat penurunannya ketika kerusakan sel-sel hati mencapai 75%. Penurunan fungsi hati umumnya terjadi secara bertahap. Tahapan kerusakan yang terjadi akan mengikuti perkembangan penyakit yang mendasarinya dan seberapa besar kerusakan jaringan hati yang dialami. Tahap kerusakan hati. Tahap kerusakan hati terjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap pertama. Tahap pertama, penyakit liver atau penyakit hati pada tahap ini ditandai dengan adanya inflamasi atau peradangan. Pada sel-sel hati, kondisi ini bisa menyebabkan jaringan hati menjadi lunak dan membengkak. Jika tidak ditangani dengan baik, inflamasi dapat membuat kerusakan permanen pada jaringan hati. Yang kedua itu, tahap kedua yaitu pada tahap ini, liver mulai mengalami fibrosis, yaitu suatu kondisi saat jaringan parut mulai tumbuh untuk menggantikan jaringan hati yang rusak. Tahap ketiga yaitu ditandai dengan terjadinya sirosis, yaitu kerusakan parah pada hati akibat penumpukan jaringan parut pada hati. Sirosis disebabkan oleh penyakit hati yang berlangsung dalam waktu lama. Sirosis hati merupakan tahap akhir dari penyakit liver. Pada tahap ini, hati sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Kondisi ini akan ditandai dengan munculnya keluhan dan gejala yang lebih serius. Penyakit liver dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu penyakit liver yang disebabkan oleh alkohol. Penyakit liver disebabkan oleh alkohol karena jika mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Kondisi ini disebut dengan penyakit hati terkait alkohol. Alkohol bersifat toksik untuk sel-sel hati, terutama ketika hati menyaring alkohol dari dalam darah. Pada saat darah disaring, alkohol dapat menyebabkan kematian sel-sel hati. Yang kedua itu perlemakan hati atau NAFLD atau non-alcoholic fatty liver disease. Dalam kondisi normal, sel-sel hati seharusnya hanya mengandung sedikit lemak. Penumpukan lemak di sel-sel hati dapat menyebabkan gangguan liver. Perlemakan hati seringkali terjadi pada orang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Yang ketiga itu hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit liver yang muncul akibat peradangan pada jaringan hati. Nah, hepatitis dapat terjadi secara akut maupun kronis. Hepatitis terdiri dari beberapa jenis, diantaranya hepatitis A, B, C, D, E, dan hepatitis autoimun. Dan selanjutnya yaitu hepatitis toksik atau toxic hepatitis. Kondisi ini disebabkan oleh paparan senyawa kimia beracun. Jenis racun yang dapat menyebabkan hepatitis toksik bisa berasal dari obat, suplemen makanan, atau zat kimia lainnya. Mengonsumsi atau menggunakan obat-obat tertentu secara berlebihan, terlebih tanpa mengikuti anjuran dari dokter, bisa menyebabkan penyakit hati. Beberapa jenis obat yang dapat menyebabkan hepatitis toksik adalah paracetamol, amoxicillin, isoniazid, diclofenac, fenofibrate, dan phenytoin. Dan selanjutnya itu kanker hati. Kanker hati merupakan jenis kanker yang berawal dari organ hati. Terdapat beberapa jenis kanker hati, yaitu hepatocellular carcinoma atau HCC, hepatoblastoma, dan cholangiocarcinoma. HCC merupakan jenis kanker hati yang paling sering terjadi. Yang kelima itu penyakit liver kolestasis. Penyakit hati akibat kolestasis bisa disebabkan oleh beragam hal, seperti gangguan dari sel hati atau gangguan saluran empedu. Yang keenam itu penyakit liver yang diturunkan. Penyakit liver ini disebabkan oleh kelainan genetik yang menyebabkan gangguan fungsi organ hati. Dua jenis penyakit liver genetik yang paling dikenal adalah hemochromatosis dan defisiensi alfa-1 antitrypsin. Secara umum, terdapat beberapa gejala yang bisa muncul akibat penyakit liver, yaitu seperti mual dan muntah,
nafsu makan menurun bahkan menghilang. Yang ketiga, gairah seksual atau libido menurun. Yang selanjutnya, rasa lelah berlebihan. Selanjutnya, warna feses berubah menjadi pucat atau kehitaman. Warna urin berubah menjadi gelap. Kulit dan mata menjadi kuning atau penyakit kuning. Kulit terasa gatal dan mudah memar. Perut terasa nyeri dan membengkak. Tungkai dan kaki membengkak. Jika disebabkan oleh infeksi atau peradangan pada jaringan hati atau betis, mungkin akan muncul keluhan seperti atau nyeri perut. Pencegahan penyakit liver. Pencegahan penyakit liver dapat dilakukan dengan beberapa tindakan sebagai berikut. Yang pertama, jaga berat badan sesuai dengan indeks massa tubuh. Yang kedua, ikuti program vaksinasi virus hepatitis supaya tidak terjadinya hepatitis. Yang ketiga, jangan berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seksual. Selanjutnya, jangan menggunakan nafsa. Dan selanjutnya, lakukan konsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat apapun. Selanjutnya, rajin melakukan pemeriksaan rutin ke dokter untuk memantau kesehatan liver. Selanjutnya, yang terakhir, hindari paparan zat kimia bahaya, darah, cairan tubuh orang lain dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri sesuai SOP atau standar operasional prosedur. Sekian yang dapat saya berikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.